Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang subjek hukum dalam bisnis yang beranggotakan saya sendiri. Yang pertama yaitu bernama Muhammad Deva Pratama dengan NIM 2350110056. Dan selanjutnya ada teman saya. Dan saya Hermianto Solihah dengan NIM 2350110064. Dan selanjutnya ada teman saya. Saya Amalia Ziyadatul Khair dengan NIM 2350110068. Baik, di sini kami akan menyampaikan materi tentang subjek hukum dalam bisnis. Nah, kalian apa ada sudah tahu dengan subjek hukum? Apa itu subjek hukum? Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Atau pengertian subjek hukum merupakan entitas yang memiliki kemampuan untuk memiliki hak dan bertindak secara sah dalam hukum, atau dengan kata lain individu atau badan yang diakui oleh hukum sebagai pihak yang mampu memiliki hak. Subjek hukum menurut para ahli sebagai berikut. Subjek hukum menurut para ahli dibagi menjadi 1. Menurut Subekti, 2. Menurut Martokusumo, 3. Menurut Syahran. Yang pertama, subjek hukum menurut Subekti adalah pembawa hak atau subjek di dalam hukum, yaitu orang. Yang kedua, subjek hukum menurut Martokusumo adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Yang ketiga, subjek hukum menurut Syahron adalah pendukung hak dan kewajiban. Nah, jenis-jenis hukum ada berapa? Apa saja jenis-jenis hukum? Ayo, jenis-jenis hukum ada dua. Yang pertama, subjek hukum perorangan, dan yang kedua, subjek hukum badan hukum. Yang pertama, subjek hukum perorangan, yaitu subjek ini mencakup orang-orang sebagai subjek hukum seperti individu atau manusia. Individu memiliki hak-hak dan kewajiban tentu di bawah hukum, seperti hak untuk memilih properti, hak untuk kontrak, dan hak untuk tidak diserang atau disakiti. Nah, yang kedua, subjek hukum badan hukum. Subjek ini mencakup seperti perusahaan, yayasan, atau pemerintahan. Badan hukum ini memiliki hak dan kewajiban yang serupa dengan individu, meskipun dengan beberapa perbedaan seperti kemampuan untuk memiliki properti, melakukan bisnis, dan terlibat dalam transaksi hukum. Apa sih alasan mengapa subjek hukum itu sangat penting dalam bisnis? Yang pertama, tanggung jawab hukum. Subjek hukum bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan dalam bisnis, termasuk kepatuhan terhadap peraturan, kontrak, dan kewajiban lainnya. Tanggung jawab ini mencakup pembayaran pajak, ganti rugi, dan atas kerugian dan kewajiban hukum lainnya. Yang kedua, perjanjian dan kontrak. Banyak perjanjian dalam bisnis dibuat di antara berbagai subjek hukum, seperti kontrak kerja, kontrak jual beli, dan lainnya. Tanpa subjek hukum, perjanjian ini tidak dapat diakui atau ditegakkan secara hukum. Yang ketiga, kemampuan berperkara. Subjek hukum memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan di pengadilan atau menjadi tergugat. Ini penting dan menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dalam aktivitas bisnis. Yang keempat, kepemilikan dan pengelolaan aset. Hanya subjek hukum yang dapat memiliki, mengelola, dan mentransfer aset atau properti. Dalam konteks badan hukum, perusahaan dapat memiliki aset seperti tanah, bangunan, dan hak kekayaan intelektual. Yang kelima, keberlanjutan bisnis. Badan hukum seperti perusahaan memungkinkan bisnis untuk terus beroperasi meskipun terjadi perubahan dalam manajemen. Ini memberikan stabilitas dan keberlanjutan dalam operasi bisnis. Yang keenam, kredibilitas dan kepercayaan. Subjek hukum yang sah diakui oleh hukum sehingga memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak yang berinteraksi dengan bisnis tersebut. Hal ini penting untuk memperoleh kepercayaan dari pelanggan, investor, dan mitra bisnis. Ya, selanjutnya ada sistematika hukum perdata. Apa itu sistematika hukum perdata? Sistematika hukum perdata adalah pengelompokan dan pengaturan materi hukum perdata dalam bagian-bagian yang sistematis untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya, dikenal sebagai sistematikasi hukum perdata.
Dalam hukum perdata ada dua sistematika perdata, yakni sistematika menurut ilmu pengetahuan dan sistematika menurut pembentuk undang-undang atau kitab undang-undang hukum perdata. Nah, sistematika menurut ilmu pengetahuan terdiri atas yang pertama orang atau hukum perorangan, yang kedua kekeluargaan atau hukum kekeluargaan, dan yang ketiga hukum kekayaan atau harta kekayaan, dan yang terakhir waris atau hukum waris. Dan selanjutnya yang B, sistematika menurut kitab-kitab undang-undang hukum perdata terdiri atas 1. Buku 1 tentang orang. Buku ini membahas segala hal yang berkaitan dengan subjek hukum, yaitu orang atau pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban dalam hukum yang mencakup peraturan tentang status pribadi seseorang, hak-hak keluarga, perkawinan, serta hubungan hukum lainnya yang terkait dengan individu. Buku 1 terdiri dari 18 bab yang secara rinci menguraikan aspek-aspek ini. Dan yang kedua ada buku 2 tentang benda. Buku ini mengatur tentang benda atau harta kekayaan yang menjadi objek hukum. Benda dalam konteks hukum perdata mencakup semua yang dapat dimiliki dan dialihkan oleh individu, badan hukum. Buku kedua ini terdiri dari 21 bab yang menguraikan jenis-jenis benda, kepemilikan, pengalihan, hak atas benda, serta hak-hak lain yang berkaitan dengan benda. Selanjutnya, buku 3. Buku ini tentang perikatan. Buku ini berfokus pada perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara dua pihak atau lebih. Perikatan ini seringkali berhubungan dengan perjanjian atau kontrak, di mana satu pihak ini berkewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dari pihak lain, memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban tersebut. Buku 3 ini terdiri dari 18 bab yang menjelaskan berbagai macam perikatan dan aturan yang mengikatinya. Selanjutnya ada buku 4. Buku ini tentang pembuktian dan kedaluarsa. Buku ini mengatur tentang cara pembuktian dalam perkara hukum dan batas waktu untuk mengajukan gugatan atau daluarsa. Pembuktian ini adalah proses di mana pihak-pihak dalam sengketa hukum memberikan bukti untuk mendukung klaim mereka. Sedangkan daluarsa adalah batas waktu di mana hak untuk mengajukan gugatan hukum menjadi hilang. Buku 4 ini terdiri dari 7 bab yang menguraikan cara-cara pembuktian dan aturan tentang daluarsa. Hukum perdata material dan hukum perdata formil. Apa itu hukum perdata material dan hukum perdata formil? Yang pertama, hukum perdata material adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Misalnya, hukum dagang, hukum perkawinan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum adat. Yang kedua, hukum perdata formil adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata atau hukum perdata material. Misalnya, hukum acara perdata. Ya, materi selanjutnya yaitu kedudukan orang di dalam hukum dibagi menjadi beberapa kategori. Kedudukan orang di dalam hukum yaitu dibagi menjadi 3 kategori, apa saja itu? Yang pertama, subjek hukum adalah seseorang yang memiliki kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, orang pribadi, dan yang kedua, badan hukum. Dan selanjutnya yang kedua, kapasitas hukum adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Kapasitas hukum sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, kapasitas penuh, dan yang kedua, kapasitas terbatas. Dan selanjutnya yang ketiga, status hukum. Status hukum yaitu posisi atau peran seorang dalam berbagai hubungan sosial atau legal. Misalnya sebagai suami atau istri, sebagai anak dan orang tua, dan sebagai pekerja atau pengusaha.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kedudukan seseorang di dalam hukum. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi kedudukan seseorang di dalam hukum? Yang pertama, kewarganegaraan. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, usia. Yang keempat, status keluarga. Yang kelima, pekerjaan atau profesi. Yang keenam, kewarganegaraan atau imigrasi. Yang ketujuh, kepemilikan. Dan yang terakhir, status hukum pribadi. Mengapa sih kedudukan orang dalam hukum itu penting? Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Dengan mengetahui kedudukan hukumnya, seseorang dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Yang kedua, mencegah terjadinya konflik. Pemahaman yang baik tentang kedudukan hukum dapat membantu menghindari perselisihan atau sengketa. Yang ketiga, menjamin keadilan. Kedudukan hukum yang adil akan memberikan perlindungan hukum bagi setiap orang. Ya, selanjutnya subjek hukum dan domisili. Setiap subjek hukum menurut hukum harus memiliki domisili. Dalam arti domisili atau tempat adalah tempat di mana seseorang dianggap senantiasa berada, selalu hadir untuk melaksanakan hak-haknya dan untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Oke, berikutnya ada pentingnya domisili bagi subjek hukum. Yang pertama, untuk menentukan di mana seseorang harus melakukan perkawinan. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa perkawinan harus dilaksanakan di tempat salah satu pihak. Dan yang kedua, untuk menentukan di mana subjek hukum dipanggil dan ditarik di muka pengadilan. Dan yang ketiga, untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa terhadap subjek hukum tersebut. Hal ini berhubungan dengan suatu peraturan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili seorang dalam perkara perdata adalah pengadilan dalam wilayah hukum di penggugat atau tergugat berdomisili. Macam-macam domisili atau tempat kediaman. Yang pertama, domisili terikat atau domisili wajib. Domisili terikat adalah tempat kediaman yang tidak tergantung pada keadaan-keadaan yang bersangkutan itu sendiri. Akan tetapi, tergantung pada keadaan-keadaan orang lain yang dalam arti hukum ada hubungannya dengan orang yang pertama itu. Orang-orang yang memiliki domisili terikat, misalnya yang pertama, istri mempunyai domisili di tempat tinggal suaminya. Terus yang kedua, anak yang belum dewasa mempunyai domisili di tempat tinggal orang tuanya. Yang ketiga, orang yang ditaruh di bawah pengampuan mempunyai domisili di tempat tinggal curatomnya. Yang keempat, para pekerja buruh mempunyai domisili di tempat tinggal majikannya jika mereka ikut diam di rumah si majikan. Yang kedua, domisili bebas atau domisili sukarela. Domisili bebas adalah tempat di mana seseorang dengan bebas dan menurut pendapatnya sendiri dapat menciptakan keadaan-keadaan di tempat tertentu atau rumah tertentu. Domisili bebas terdiri yang pertama, domisili yang sesungguhnya. Domisili yang sesungguhnya adalah tempat yang bertalian dengan hal melakukan wewenang perdata pada umumnya atau tempat kediaman seseorang sehari-hari. Yang kedua, domisili pilihan. Domisili pilihan adalah tempat yang ditunjuk sebagai tempat kediaman oleh satu pihak atau lebih dalam hubungannya dengan melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, dalam perjanjian jual beli dipilih sebagai tempat pembayaran di kantor notaris tertentu. Hal ini untuk menghindari kesulitan harus menggugat debitur di tempat domisili debitur. Jadi, dapat mengajukan perkara atau bila ada sengketa di tempat tinggal yang dipilih. Sekian dari kelompok kami. Silahkan bagi penanya wajib yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan thank you for watching.